hari Minggu dan selamat datang di Sekolah Minggu Online GKY BSD Pamulang dan Alam Sutra. Lause percaya adik-adik semua siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang diberikan kami boleh datang untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sertai ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu Sobatku yang Setia. Ada yang tahu siapa sobatku yang setia? Iya benar, dia adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kalian bisa minta papa mama untuk bantu scan QR Code yang ada di layar. Mari kita nyanyikan lagu Hitung Berkat bersama-sama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat
Adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang kami semua sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati supaya kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang langsung percaya kalian sudah gak sabar nih mau dengar cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Biarlah hanya firman Tuhan yang selalu menemani di setiap langkah hidup kita. Ayo adik-adik, duduk yang baik, tidak makan, tidak minum. Kita mau memberikan sikap yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menyertai hidup kami. Tolong kami duduk diam, mengerti, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mama. Ma? Iya, Ve. Udah selesai sekolah online-nya? Udah dong. Mah, tahu nggak? Temen aku, Boni, lagi sakit. Kata bu guru, dia demam. Jadi hari ini nggak sekolah. Sakit itu nggak enak ya, Ma ya? Kayak aku tuh, bulan kemarin sakit gigi. Karena malas gosok gigi. Rasanya sakit banget. Waduh, semoga Boni bisa cepat sembuh ya, Ve. Dan bisa sekolah lagi. Dan kamu juga harus ingat, harus rajin sikat gigi biar giginya nggak sakit lagi. Iya, Ma. Kan kata Mama waktu aku sakit gigi, mesti rajin sikat gigi. Nah, terus kita juga harus doa ke Tuhan. Biar Tuhan yang sembuhin. Bener banget. Di Alkitab ada loh, Ve, kisah tentang orang yang lebih parah sakitnya dan disembuhkan. Oh ya? Gimana ceritanya, Ma? Aku mau denger dong. Suatu hari ada seorang yang lumpuh. Lumpuh? Lumpuh apa itu, Ma? Lumpuh itu tidak bisa bergerak, Ve. Bisa karena penyakit atau yang lainnya. Bisa juga sebagian kaki atau bisa seluruh tubuhnya, Ve. Nah, orang yang lumpuh pasti membutuhkan pertolongan orang lain, seperti keluarga atau teman-temannya. Sama seperti orang lumpuh ini, teman-temannya juga membantu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus? Buat apa dia ketemu Tuhan Yesus? Ya untuk mendapatkan kesembuhan, Ve. Jadi gini ceritanya. Orang lumpuh pasti ingin sembuh. Yang bisa memberikan kesembuhan ya hanya Tuhan Yesus. Di zaman itu biasanya kemanapun Tuhan Yesus pergi selalu banyak orang yang mengikutinya, mendengarkan firman-Nya, meminta kesembuhan, semuanya deh, Ve. Bersyukur orang lumpuh ini memiliki sahabat-sahabat yang mau membantu dia. Sahabat-sahabat orang lumpuh ini menggotongnya ke atas tempat tidurnya dan mencari Tuhan Yesus. Meskipun orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus membuat mereka sulit mendekati, sahabat-sahabat tidak menyerah. Mereka mau hari itu sahabatnya bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan kesembuhan. Dan akhirnya mereka berhasil. Ketika melihat orang lumpuh itu, Tuhan Yesus berkata,
Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Loh, kok dosamu sudah diampuni? Bukannya harusnya Tuhan Yesus ngomong, sembuhlah dari sakitmu. Jadi gini Fe, Tuhan Yesus adalah Allah yang tahu segala sesuatu. Dia tahu kalau orang lumpuh itu membutuhkan pengampunan dosa dan keselamatan dibanding dengan kesembuhan sakitnya. Dengan pengampunan dosa yang Tuhan berikan, orang lumpuh itu mendapatkan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal, Fe. Itu lebih penting. Jaminan keselamatan dan hidup yang kekal lebih penting daripada kesehatan yang cuma sementara. Dengan memberikan pengampunan dosa, Tuhan Yesus menjamin orang lumpuh ini untuk mendapat hidup yang kekal selama-lamanya. Mama lanjutkan ceritanya ya, Fe. Iya Mah, gimana lanjutannya? Jadi, waktu mendengar Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang ada di situ berkata dalam hatinya, Fe, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang dapat mengampuni dosa. Buat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus adalah seorang guru atau manusia biasa yang seperti kita, Fe. Padahal mereka salah. Tuhan Yesus adalah Allah. Karena itu dia bisa mengampuni dosa. Karena Tuhan Yesus adalah Allah, dia bisa tahu apa yang dipikirkan ahli Taurat itu, Fe. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Keduanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, Fe. Tuhan Yesus bisa saja langsung menyembuhkan orang lumpuh itu. Tapi Tuhan Yesus sangat tahu orang lumpuh itu lebih membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Karena itu, pertama-tama dia mengampuni dosa orang lumpuh itu dan menunjukkan pada ahli Taurat dan orang banyak yang ada di saat itu melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Setelah itu Tuhan Yesus melihat pada orang lumpuh itu dan berkata, "Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ajaib, orang lumpuh yang awalnya harus digotong orang lain untuk bertemu Tuhan Yesus tiba-tiba bisa berdiri, Fe. Dia angkat tempat tidurnya sendiri dan pulang ke rumahnya. Wah, semua orang menjadi takjub. Mungkin mereka pada melongo, Fe, karena melihat mukjizat Tuhan yang dilakukannya. Orang banyak itu memuliakan Allah ketika mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Karena pada zaman itu jarang sekali mereka melihat orang lumpuh bisa berjalan dan sembuh dari sakitnya. Tapi Tuhan Yesus berkuasa dan menyembuhkan orang lumpuh itu dan membuatnya bisa berjalan lagi. Hebat ya Tuhan kita. Wah, sekarang aku tahu Allah itu sangat berkuasa ya, Mah. Tidak hanya menyembuhkan, tapi juga mengampuni dosa kita. Iya, Fe. Dari cerita yang tadi Mami ceritakan, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Jika kita melakukan dosa, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dalam doa dan minta ampun. Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita. Kita juga belajar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Kalau kita sakit, kita bisa berdoa untuk meminta kesembuhan. Tapi bukan berarti kita nggak perlu ke dokter ya, dan minum obat. Karena waktu kita sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan dan memakai dokter memberi obat yang baik untuk menyembuhkan kita. Kita juga belajar menjadi berkat bagi orang-orang banyak seperti sahabat-sahabat orang lumpuh yang tadi. Bagaimana caranya? Fe bisa berdoa untuk Boni yang sedang sakit atau siapapun yang sedang sakit saat ini. Dan percayalah Fe, Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan kita luar biasa ya, Mah. Oh, aku udah lapar nih. Kita makan dulu yuk, Mah. Yuk. Adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita ya. Sudah siap belum? Ikutin Lause ya. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayo sekali lagi ya. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Yeay, kita berhasil hafalin ayat hafalan kita hari ini. Sekarang mari kita berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat-Mu kami semua bisa beribadah online sampai saat hari ini. Tuhan berkati supaya kami semua bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sangat bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang kuasanya tidak terbatas. Yuk kita bikin aktivitas untuk mengingatkan firman Tuhan hari ini. Bahan-bahan yang diperlukan, sumpit atau tusuk sate atau ice cream stick. Kemudian 2 lembar kertas origami, kemudian gambar-gambar pria, gunting, lem, krayon atau spidol. Caranya, pertama-tama kita beri lem di kedua sisi kertas origami. Kemudian kita ambil sumpit, kemudian kita rekatkan kertas origami ini dengan cara digulung. Sehingga berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita ambil 1 lembar lagi kertas origami, kemudian kita taruh di sebelah bawahnya dan direkatkan juga. Nah, sekarang kita ambil gambar bapak-bapaknya, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita tulis bahan cerita hari ini di selimutnya. Bahan cerita hari ini diambil dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Kita bisa pakai aktivitas ini sebagai pembatas buku atau bookmark. Nah, anak-anak, aktivitas hari ini sudah selesai. Kalau anak-anak sudah membuatnya, jangan lupa difoto, kemudian kirim ke lause-lause sebelum jam 5 sore. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.